Pada tahun 2025, kebijakan imigrasi di Eropa menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Beberapa negara memperketat perbatasan mereka, menegakkan kebijakan deportasi, dan mengirim kembali ribuan imigran. Tantangan ekonomi, tekanan politik, dan masalah keamanan menyebabkan munculnya undang-undang yang lebih keras yang menyulitkan migran tidak berdokumen dan pencari suaka untuk bertahan. Dalam video ini, kita akan melihat 10 negara Eropa yang secara aktif mendeportasi imigran pada tahun 2025. Mulai dari perpanjangan visa hingga penolakan suaka. 1. Jerman. Jerman yang dulu dikenal dengan kebijakan pintu terbuka, kini meningkatkan deportasi secara signifikan. Pada tahun 2025, pemerintah mengusir pencari suaka yang ditolak dan mereka yang memiliki catatan kriminal. Selain itu, perjanjian dengan negara seperti Afghanistan dan Suriah memudahkan pengembalian imigran. Meski ada protes terhadap kebijakan ini, otoritas Jerman menganggap langkah tersebut penting demi perlindungan ekonomi dan tatanan sosial. 2. Perancis. Perancis mempercepat deportasi, terutama terhadap imigran tidak berdokumen dan pencari suaka yang ditolak. Pemerintah memperkenalkan prosedur fast track untuk memindahkan migran lebih cepat. Pada 2025, kontrol perbatasan diperketat dan penggerbekan polisi meningkat, mengakibatkan ribuan deportasi. Memperkuat perjanjian dengan negara-negara Afrika untuk memulangkan imigran. Hal ini memicu ketegangan dengan kelompok HAM. Namun pemerintah menegaskan langkah ini penting bagi keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. 3. Italia. Italia kewalahan oleh gelombang migran dari rute Mediterania. Pada 2025, pemerintah meningkatkan deportasi, menargetkan migran ilegal dan mereka tanpa dokumen resmi. Kebijakan baru memastikan pencari suaka yang ditolak dideportasi dalam hitungan minggu. Italia juga mengerahkan patroli laut untuk menghentikan kapal migran sebelum mencapai daratan. Pun kelompok kemanusiaan menentang, pemerintah bersikeras bahwa langkah ini diperlukan untuk mengendalikan imigrasi ilegal dan mengurangi beban sumber daya publik. 4. Spanyol. Spanyol mengambil langkah lebih keras terhadap imigrasi pada 2025, dengan fokus pada deportasi pekerja tidak berdokumen dan pelanggar visa. Keamanan perbatasan ditingkatkan, terutama di Kepulauan Canary, Ceuta, dan Melilla. Banyak migran dari Afrika Utara dan Barat dipulangkan melalui perjanjian bilateral baru. Jumlah penerbangan deportasi meningkat, dan pihak berwenang menindak pekerjaan ilegal. Tekanan ekonomi memicu sentimen anti-imigran yang mendorong hukum lebih ketat. Meski begitu, organisasi HAM menyarankan Spanyol menyediakan lebih banyak jalur legal, bukan sekadar penegakan massal. 5. Inggris Raya. Pasca Brexit, kebijakan imigrasi Inggris menjadi jauh lebih ketat pada tahun 2025. Pemerintah menegakkan undang-undang baru yang menargetkan migran ilegal dan mereka yang gagal memenuhi syarat visa. Deportasi ke Rwanda dan negara lain meningkat, meski menghadapi gugatan hukum. Inggris juga lebih sering menolak klaim suaka, khususnya dari negara yang dianggap aman. Kebijakan ini mengundang kontroversi, namun pemerintah berargumen bahwa langkah ini penting untuk mengontrol perbatasan dan menurunkan tekanan migrasi. Banyak migran kini mencari jalur legal alternatif untuk tetap tinggal. 6. Swedia. Swedia beralih dari kebijakan suaka yang dulu dikenal dermawan, dan kini aktif mendeportasi migran, terutama mereka yang permohonannya ditolak. Pada 2025, pemerintah fokus memulangkan migran dari Afghanistan, Irak, dan Somalia. Pemeriksaan identitas diperketat, dan mereka yang tak punya status hukum langsung ditahan lalu dideportasi. Kenaikan angka kriminalitas dan masalah ekonomi memicu tuntutan masyarakat akan hukum imigrasi yang lebih keras. Pendekatan Swedia menimbulkan debat, dengan para pengkritik menilai negara itu telah meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. 7. Denmark. Denmark menjadi salah satu negara dengan kebijakan imigrasi paling ketat di Eropa. Pada tahun 2025, pemerintah tetap menegakkan deportasi yang kontroversial, bahkan mengirim pencari suaka ke negara ketiga seperti Rwanda. Pihak berwenang lebih agresif menolak aplikasi suaka dan mengusir imigran dengan izin tinggal kedaluarsa. Denmark juga meningkatkan insentif finansial bagi mereka yang bersedia pulang secara sukarela. Pemerintah mengklaim langkah ini diperlukan demi melindungi masyarakat Denmark, namun organisasi HAM mendesak pendekatan yang lebih manusiawi dan seimbang. 8. Austria. Austria meningkatkan deportasi secara drastis, fokus pada pencari suaka yang ditolak dan migran ilegal. Pada 2025, undang-undang baru memudahkan deportasi terhadap mereka yang punya catatan kriminal atau gagal berintegrasi. Austria juga mempererat kerjasama dengan negara-negara Eropa Timur dan Balkan untuk mempercepat pemulangan. Kebijakan ini mendapat pujian dan kritik. Sebagian mendukung karena dianggap melindungi lapangan kerja dan sumber daya,
sementara yang lain mengecam perlakuan keras terhadap migran. 9. Belanda. Belanda mempercepat deportasi terhadap imigran yang tidak memenuhi syarat tinggal. Pada 2025, pemerintah fokus pada mereka yang telah kehabisan upaya banding hukum. Pusat imigrasi diperluas untuk menampung migran yang menunggu deportasi. Pemerintah juga memperketat aturan visa kerja, menyulitkan pekerja berkeahlian rendah untuk tinggal. Beberapa pihak menganggap ini langkah yang perlu demi keberlanjutan ekonomi. Namun, para aktivis memperingatkan kebijakan ini bisa memicu krisis kemanusiaan dalam jangka panjang. 10. Belgia. Belgia mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih ketat pada 2025. Deportasi terhadap migran tidak berdokumen dan pencari suaka yang gagal meningkat. Pemerintah meningkatkan pengamanan perbatasan dan memperbanyak pemeriksaan imigrasi. Banyak deportasi menargetkan individu dari Afrika Utara dan Eropa Timur. Tunjangan sosial juga dipangkas bagi migran ilegal, memaksa banyak dari mereka untuk pulang secara sukarela. Pejabat menyatakan kebijakan ini membantu menjaga ekonomi, namun para kritikus menilai pendekatan ini terlalu keras dan tidak manusiawi. Seperti yang Anda lihat, kebijakan imigrasi di Eropa menjadi semakin ketat pada tahun 2025. Tekanan ekonomi, pergeseran politik, dan kekhawatiran atas imigrasi ilegal mendorong banyak negara memperkuat deportasi. Sebagian orang menilai ini penting untuk keamanan dan stabilitas, namun sebagian lain menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.